Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua dalam kondisi yang sangat luar biasa di luar sana. Walaupun kita di tengah-tengah pandemi, tapi saat ini kita percaya saat kita datang ke Tuhan, kita menemukan damai sejahtera. Saat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita menerima kekuatan dari Tuhan. Mari saat ini, dimanapun kita berada, mari saat ini apapun yang sedang kita lakukan, mari saat ini kita tinggalkan sebentar. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita cari wajahnya, kita cari kedamaian itu. Kalau saat ini, saudara-saudara sekalian mungkin saat ini sedang khawatir, sedang cemas, mari saat ini kita temukan damai itu dalam Tuhan. Haleluya Jesus. Seorang
benar Tuhan, kami mau Tuhan memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Berikan kami Tuhan kedamaian itu Tuhan, berikan kami Tuhan ketenangan itu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami siap Tuhan memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amen, 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 amen. Haleluya, haleluya, amin, amin. Ada sebuah lagu lama yang benar-benar memberkati saya banget. Saat itu di liriknya bilang seperti ini. Tutur katanya Tuhan itu bagaikan air yang sirami tanah gersang. Saat kita mungkin saat ini lagi di masa-masa yang sangat sulit nih. Perekonomian, kesehatan, keluarga atau apapun. Tapi saat ini tutur katanya Tuhan. Firman Tuhan saat ini menyegarkan kita. Memberikan apa? Damai di jiwa kita. Amin. Mari saat ini kita sama-sama naikkan pujian ini. janji
Lewat pandemi ini Tuhan Kau izinkan terjadi Tuhan. Lewat Tuhan pandemi ini Tuhan, yang melanda Tuhan seluruh negeri Tuhan, seluruh bangsa Tuhan. Saat ini Tuhan kami percaya Tuhan, Kau biarkan itu terjadi supaya kami Tuhan menjadi lebih dekat Tuhan dengan Kau Tuhan. Supaya kami Tuhan berharap Tuhan hanya kepada Engkau Tuhan. Yes Lord. Hallelujah Jesus. Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to sebagai persembahan yang kudus Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Oh haleluya Jesus. I give all to be with you. And I live to
Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you and long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you, my Jesus. The only one for me, nothing will ever take your place. My precious Savior, who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper, oh Lord. I give all to be with you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. Mari kita nyanyikan sekali lagi tanpa musik, tanpa musik. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Hallelujah, Jesus. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be. Yang terakhir kita sama-sama nyanyikan. And I live to worship you. Cuman Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan. Gak ada yang sanggup Tuhan menggantikan Tuhan posisi Engkau Tuhan di hati kami Tuhan. Even itu Tuhan ketakutan kami Tuhan, kecemasan kami Tuhan. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper.
kami Tuhan, kecemasan kami Tuhan saat ini Tuhan, kami mau serahkan Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Tuhan. Thank you Jesus, biar Tuhan hadirat yang begitu lembut ini Tuhan menjamah Tuhan setiap saudara-saudari Tuhan yang dikasihi Tuhan, Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Setiap jemaat-jemaat Engkau Tuhan yang mencari Tuhan wajah-Mu Tuhan dengan tulus Tuhan. Oh God Jesus, kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap telinga, pikiran Tuhan, apapun Tuhan, setiap aspek Tuhan dalam hidup kami Tuhan, biar gak ada satupun Tuhan yang mengganggu kami Tuhan. Bajak hati kami Tuhan, biar Tuhan setiap firman Tuhan yang disampaikan Tuhan menjadi rema Tuhan, menjadi pelita Tuhan untuk menerangi Tuhan setiap jalan-jalan kami Tuhan. Untuk mengingatkan kami Tuhan kalau kami Tuhan bisa menemukan damai itu Tuhan di dalam Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Jesus, amen. Puji Tuhan saudara sekalian, hari ini kita sudah menyembah Tuhan dan kita merasakan kehadiran Tuhan. Biarpun kita di rumah atau di mobil ataupun di mana saja, Tuhan Yesus tetap ada. Ya, Dia adalah Tuhan yang omnipresent and omniscience and omnipower and everything. Dia adalah Tuhan yang maha ada, maha kuasa. Ya, kita mau sama-sama baca di Yohanes 14 ayat 27. Di bulan ini kita akan belajar peace in Christ, yaitu damai sejahtera di dalam Kristus. Dan banyak orang cari damai, peace, and everything. Tapi sayang sekali mereka tidak dapatkan. Dan hari ini kita lihat bagaimana pengajaran Alkitab tentang the peace in Christ ataupun the peace in our heart. Saya akan minta si Mawar untuk baca. Silakan Yohanes 14 ayat 27. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan, ayat ini adalah ayat yang favorite waktu saya kuliah. Setiap kali saya mau menuju ke ulangan itu, saya akan baca ayat ini. The peace that I give it unto you is not like the peace that the world give it to you. Let your heart not be troubled. And aku akan baca ayat ini dan ingat ayat ini dan berdoa sampai masuk ke ruangan ujian ya. Aduh, saya memang waktu di kuliah itu nggak pinter ya. Jadi saya suka ngeledekin orang 3 tahun baru dapat sarjana, saya 5 tahun. 5 tahun suaminya Pak Wian sudah dapat double degree, saya cuma dapat 1 gitu loh. Jadi anyway, banyak sekali hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan saya waktu saya kuliah. Tapi saya tidak ngeluh. Saya percaya itu semuanya rencana Tuhan ya. Kalau itu tidak terjadi, saya tidak akan menjadi hamba Tuhan ya. Nah, hari ini kita dengar firman Tuhan yang katakan damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu. Beda sekali dengan dunia. Nah, kenapa kita butuh damai sejahtera? Karena kita punya nenek moyang Adam dan Hawa. Mereka telah berbuat dosa. Karena dosa itu menjadikan kita itu jauh dari Tuhan. Dan mereka diusir dari Taman Eden. Kenapa? Karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Waktu mereka tidak taat kepada Tuhan, mulailah gelisah. Dan Tuhan tanya dia, Adam, kamu kenapa? Oh, saya di sini Tuhan. Aku ini teranjang. Nah, di sana dia tahu bahwa dia sudah berbuat dosa dan kehilangan damai sejahtera. Dunia ini ya sudah dikontrol oleh si iblis supaya manusia itu sebanyak mungkin tinggalkan Tuhan. Dan karena itu kalau kita mau cari damai sejahtera di dunia ini, saya mau katakan sorry, susah sekali dan tidak mungkin Anda bisa dapat. Dan saya kan pabrik furniture ya. Saya pernah ketemu satu orang buyer. Dia bilang, Mr. Amin. Saya bilang, yes. Mister, what can I do for you? Dia bilang, aku mau rencana bikin satu tempat tidur ya yang soundproof. Saya bilang, what do you mean by soundproof? Istilahnya kalau orang sudah masuk ke ruangan kamar kecil itu, tempat tidur kecil itu, nggak ada suara yang akan di luar itu bisa ganggu. Wow, saya bilang buat apa?
Dia bilang taruh di airport. Di mana? Di Tokyo. Buat apa? Buat orang supaya tenangkan diri. Nah hari ini saudara sekalian, banyak sekali manusia berusaha untuk mencari damai sejahtera. Membangun tempat tidur yang soundproof. Tetapi saya mau katakan, biarpun kita tidur di tempat yang tidak ada suara, hati kita kalau kacau balau tetap saja tidak akan damai. Tetap saja tidak bisa tidur. Oh ya benar, saya punya teman, dia apapun ada, ya di rumah, di Singapura ada rumah, di mana ada, tapi dia nggak bisa tidur. Kekayaan dia itu dia menjamin dia bisa dapat damai sejahtera. Karena itu saudara sekalian, kekhawatiran, ya, kebingungan, semuanya itu terjadi dalam hidup manusia. Bukan salah Tuhan, tapi salah manusia. Hari ini kita lihat, Yesus dan murid-muridnya itu menuju ke Galilea. Di sungai Galilea itu. Apa yang terjadi? Mereka mengatakan, Tuhan kamu tidur di belakang, kita mau ngobrol. Tuhan Yesus tidur di belakang perahu itu. Ya, dulu nggak ada boat yang speedboat ya. Ini perahu kayu. Dia tidur di belakang. Dan apa yang terjadi? Ombak sudah mulai. Mereka takut. Sesudah takut apa yang terjadi? Mereka sadar, oh Yesus ada di belakang. Bangunlah mereka. Tuhan Yesus, kita sudah mau binasa Tuhan, tolonglah kami. Ingat, di dalam kekhawatiran, kekacauan manusia, kalau Yesus tidur di dalam kehidupan kita, tetap saja itu akan terjadi. Tetapi kalau kita bangunkan Yesus, kita minta tolong pada Dia, Dia akan bangun, Dia akan tenangkan semuanya. Ombak, semuanya, typhoon yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hari ini, Raja Damai adalah Dia. Tidak ada damai di luar Yesus. Ingat satu hal, bahwa Tuhan Yesus kita adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tinggalkan Yesus, kita akan kehilangan damai sejahtera. Ya, kita akan baca di Mazmur 91 ayat 1 ya. Kita lihat apa yang terjadi di firman Tuhan. Firman Tuhan janji dan memberikan kita kekuatan. Silakan, Mama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkapan burung, dari penyakit sampar yang busuk. Nah, di sini dikatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kalau kita mau dapat damai sejahtera, datanglah kepada Dia yang maha kuasa. Bagaimana datang, Pastor Amin? Oh yes, very easy. Datang kepada Tuhan itu tidak harus mau kamu ada uang, mau pinter, mau punya S1, S2, dan S3, dan saya sering bercanda STLL. Tidak usah. Yang Tuhan mau itu adalah keinginan kita, kerendahan hati kita. Datang kepada Dia, lindung di dalam Dia punya sayap di bawah itu. Nah, inilah yang Tuhan mau. Jikalau kita mau mendapatkan damai sejahtera, marilah kita kenal Dia, lebih kenal Dia. Jangan jadi Kristen KTP. Kristen KTP itu menuju ke neraka. Dengan kata lain, Kristen yang Kristenan, yang tidak mau taat kepada firman Tuhan. Bagaimana orang itu bisa dapat damai sejahtera kalau dia tiap minggu main mahjong, tiap minggu dia main apa? Judi online. Dia tiap minggu nonton download yang nggak benar. Bagaimana dia bisa dapat damai sejahtera? Nggak mungkin bisa. Bagaimana orang itu bisa dapat damai sejahtera kalau dia sombong, nggak mau ikut Zoom belajar firman Tuhan, nggak mau ikut Zoom doa? Emang enak? Oh, kalau kita benar-benar merasakan enjoy itu, doa pagi dan Bible study Zoom itu tidak akan menjadikan beban buat kita. Itu menjadi suatu yang kita tunggu-tunggu. Oh, hari Kamis ya, saya mau belajar suami istri, bagaimana saya lebih sayang suami saya dan istri saya. Kemarin kita belajar, udah sampai 2 jam. Nah, udah tuh, oke, Bible study, saya bisa dapat apa ya di firman Tuhan hari Selasa malam. Saatnya kita bertobat. Kita kembali ke Tuhan mendapatkan damai sejahtera. Caranya bagaimana? Datang kepada Dia, duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Karena tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan kita, Allah kita yang kita percaya. Dia adalah satu-satunya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kita damai sejahtera. Marilah kita, kalau kita mau mendapatkan damai sejahtera, kita memandang Dia. Kita datang kepada Dia.
Ya, nah di Yohanes 1 ayat 12 ya, kita baca firman Tuhan yang begitu berarti di Yohanes 1 ayat 12 ya. Kita kalau menerima dia, silakan. Demikianlah bunyi firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terus, Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki melahirkan dari Allah. nah hari ini saudara sekalian, kalau kita mau memiliki damai sejahtera, marilah kita menerima Tuhan Yesus dalam hati kita. Dan dia akan memberikan kita kuasa menjadi apa? Anak-anak Allah. Bayangkan kalau kita punya babe itu presiden. Oh, kita bangga sekali, papa saya presiden. Nah sekarang Bapak kita bukan hanya presiden, tapi yang menciptakan segala isi dunia ini dan juga yang mempunyai kuasa atas segalanya. Nama dia adalah Yesus. Dan Alkitab mengatakan kita ini jadi anak dia. Jadi anak Tuhan, bangga. Pada suatu hari saya di lapangan tenis, karena hobi saya cuma tenis ya. Waktu masih muda saya berenang, main pingpong. Jadi udah tua kayaknya main tenis jadi sesuatu hobi saya. Seminggu saya bisa main 2 kali atau 3 kali. Sepak-sepak gitu. Nah waktu itu saya down banget, ada urusan. Waktu saya main tenis dengan teman saya lihat dia bukan orang Kristen. Kok dia happy ya? Dan saya orang Kristen, punya problem. Bawa problem itu ke lapangan tenis. Aduh, saya jadi nggak bisa main. Kalau kita punya pikiran kacau ya, nggak damai sejahtera, pasti kita kalah. Bukan kita mau menang terus, karena olahraga itu mencari keringatan ya. Cuma saya mau bilangin, kalau kita di dalam keadaan yang kacau balau, apapun yang kita lakukan tidak akan sukses dan tidak akan baik. Dan pada sesudah itu saya tiba-tiba mikirin, saya ini anak Tuhan. Teman aku yang di seberang itu bukan anak Tuhan. Kok hidupnya tenang ya? Dia happy banget gitu. Dan mulailah saya sadar, hari ini sering sekali kita ini anak-anak Tuhan, kita tidak pakai dan kita tidak sadar dan kita tidak tahu dan kita tidak mau ngaku. Kenapa? Karena kita entertain kedagingan kita. Kita entertain hawa nafsu kita. Kita entertain, kita punya konsep, kita punya logik. Tapi Tuhan mengatakan kita ini adalah anak dia. Kalau kita mau mendapatkan damai sejahtera, pandanglah dia, datanglah kepada dia. Ya, inilah dan sadarlah kita ini siapa. Kalau kita tahu kita ini siapa, kita akan tahu, well, Tuhan itu begitu baik dan dia akan membantu saya. Bukan sombong ya, dengan rendah hati. Thank you Lord. Ya, nah kita mau lihat Tuhan Yesus sekali lagi di perjanjian lama. Janji lagi kepada kita di Yesaya 43 ayat 1. Ya, dan Tuhan tuh sekali lagi memberikan kita kekuatan. Silakan Yesaya 43 ayat 1. Beginilah bunyi firman Tuhan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dan dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Sekali lagi Tuhan mengatakan, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Wow, Tuhan Yesus tahu nama kamu. Jadi kalau kamu tidak tenang, ingat bahwa Yesus tahu nama kamu. Saya ada satu problem, yaitu suka lupa nama orang yang baru kenal. Karena udah di gereja sih saya tahu. Nah, ingat Tuhan Yesus itu ingat nama kita. Dia begitu cinta pada kita. Dia mau memberikan kita damai sejahtera kepada kita. Dan dia mengatakan, aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Dengan engkau ini kepunyaanku. Wow, kita ini kepunyaan dia. Kita belongs to God. Bukan God belong to us, yes. But we also belong to Him. Bahwa kita ini kepunyaan Tuhan. Kalau kita tidak ada damai sejahtera, datanglah kepada Dia. Damai sejahtera itu bukan you udah dapat deposito banyak, tenang. Enggak tentu. Jangan kiranya orang banyak duit itu, banyak material itu, banyak rumah itu, rumahnya gede, semuanya mau punya keren-keren, dia akan damai sejahtera. Enggak tentu, saudara sekalian. Damai sejahtera itu bukan karena lingkungan kita, bukan keadaan kita. Damai sejahtera itu bisa ada jikalau kita kembali ke Sang Pencipta. Jikalau kita kenal siapa itu Juru Selamat. Jikalau kita kenal bahwa Dia yang mempunyai kuasa atas segalanya. So, damai sejahtera itu harus kita miliki di dalam hati kita, bukan di luar. Ya, ingat saudara sekalian, kita orang Chinese, banyak sekali di rumah-rumah tulis Cujuk Ping-an, masuk keluar aman, damai. Damai apa? Ribut terus di rumah. Bagaimana keluarga bisa damai sejahtera?
datang kepada Tuhan. Suami istri dalam pandemi ini, kemungkinan income suami turun. Jangan istri kita marah-marah suami kita. Moyung kamu loh, gaji kamu nggak naik-naik, dipotong 50%. Jangan. Dukung dia, berdoa, percaya Tuhan pasti akan berkati. Hari ini, inilah janji Tuhan kepada kita. Damai sejahtera yang dia mau berikan buat kita itu bukan di luar, tapi di dalam hati kita. Ingat di 1 Petrus 2 ayat 9. Kita baca firman Tuhan. Silakan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sekali lagi, umat kepunyaan Allah sendiri. Terus. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bagaimana kita bisa khawatir? Jangan kita khawatir karena kita sekarang sudah jadi anak terang. Kita ini milik Tuhan. Jangan kita khawatir. Mari kita percaya bahwa damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan buat kita beda dengan yang di dunia ini. Nah, karena itu saudara sekalian, jangan kita putus asa. Jangan kita jauh dari Tuhan. Jangan kita jauh dari persekutuan orang-orang gereja. Itu penting sekali. Di dalam persekutuan tidak ada yang hina. Oh, saya nggak punya uang. Oh, saya nggak punya titer. Enggak. Saudara seiman di JSS harus saling mendukung, saling mendoakan, saling mengasihi. Nah, itu yang harus kita lakukan. Yang terakhir, kita patutnya mendapatkan damai sejahtera karena Tuhan Yesus kita telah menang atas maut. Manusia paling takut apa? Kematian. Manusia paling takut apa? Meninggalkan dunia ini. Buat kita tahu kalau kita meninggalkan dunia ini, Tuhan Yesus tunggu kita di sana. Ya, kita mau lihat sama-sama kita baca di Ibrani ya, 2 ayat 14 ya. Ya, ini penting sekali. Manusia paling khawatir. Dokter semuanya tidak ada orang yang bisa ada solusi. Solusi apa? Udah mati itu kemana? Solusi apa? Kematian itu bisa membawa apa? Nggak ada. Hanya Yesus. Ya, silakan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, siapa yang bisa memusnahkan iblis? Hanya Tuhan Yesus. Dia mati di kayu salib 3 hari. Dia masuk ke neraka itu, membuka dan menyelamatkan orang yang sebelumnya itu, dan injili mereka dan melakukan hal yang luar biasa. Hari ini saudara sekalian, tidak ada satu orang yang berani mengatakan akulah kebangkitan. Tidak ada tokoh apapun siapapun yang sanggup mengatakan aku telah menang atas maut selain Tuhan Yesus. Jadi kita patut mendapatkan damai sejahtera karena Tuhan yang kita sembah itu, Dia adalah Tuhan yang telah menang atas kematian. Karena itu, marilah kita jangan khawatir. Apapun yang ada di dunia ini hanya sementara. Yang kita butuh itu adalah sesuatu yang kekal sampai selama-lamanya. Ya, kita lihat Yesus. Saya paling sering baca ayat ini di Rumah Duka, di Yohanes 11 ayat 25 ya. Karena ini adalah orang yang meninggal dunia ini akan dengar, keluarganya akan dengar lagu ayat ini. Silakan baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kita akan hidup kalau kita mati di dalam Yesus. Karena itu saudara sekalian, mari kita dengan semangat katakan, yes, aku cinta Tuhan Yesus. Yes, aku adalah anak Tuhan. Yes, aku adalah milik Dia. Dan damai sejahtera itu akan ada di dalam kehidupan kita. Ya, nah yang terakhir saudara sekalian, di dalam pandemi ini sekali lagi, janganlah kita gelisah. Jangan kita khawatir, kita taat, kita cinta Tuhan, ya. Kita baca firman Tuhan, kita berdoa, kita minta Tuhan memberikan kita hikmat untuk memberikan ide what is next in our life. Ya, ayat yang terakhir yang saya senang sekali, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, ya, dalam penutupan ini. Silakan. Demikianlah bunyi firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bahwa janganlah kita takut, janganlah kita gelisah, karena di rumah Bapakku banyak kamar. Nah, ini adalah janji Tuhan kepada kita, ya. Yang ini Yesaya 41 ayat 20. Sekali lagi Tuhan juga memberikan kita semangat
Janganlah takut, ya sekali lagi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ingat, tangan kanan itu artinya kuasa Tuhan akan membantu kita menang atas segalanya. Kekhawatiran, kekacauan dalam hati kita, kebingungan, Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita asal kita datang kepada Dia. Mari kita sama-sama berdoa dan minta Tuhan tolongnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa, memberikan janji kepada kita, jikalau kita datang kepada Engkau, kita akan memiliki damai sejahtera Tuhan. Kami ini adalah anak Engkau, kami adalah milik Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak usah takut karena Engkau telah menang atas segala kematian, segala masalah problem dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sekali lagi maafkanlah kami. Sering sekali kami ini Tuhan jauh dari Engkau. Kami memakai kekuatan kami mengharapkan dapat damai sejahtera. Tetapi kami kecewa. Tidak ada damai yang sungguh-sungguh ada di dalam jiwa dan roh kita selain di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkatilah kami semuanya, anak-anak Engkau Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami Tuhan. Supaya kami senantiasa cinta Engkau, mengikuti Engkau dan tidak jauh dari Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami serahkan saudara-saudari kami jemaat JSS, brother sister dimanapun mereka berada di tangan Engkau. Lindungi dan jaga mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Let's try to lift your hands and sing it from the top. Savior of my soul, I confide in you. I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day.